Inilah Custom Fest. Orang menyebutnya lebaran bagi pelaku dan pecinta budaya custom di Indonesia. Budaya custom atau custom culture berasal dari Amerika pada tahun 50-an. Budaya ini menggambarkan sebuah kreativitas, imajinasi, dan inovasi untuk mencapai suatu identitas di luar kebiasaan. Yang mulanya dari mobil dan motor, kemudian meluas ke musik, tato, BMX, skateboard, dan masih banyak lagi. Semua budaya custom itu bisa ditemukan di Custom Fest 2016. Festival yang digagas secara swadaya ini mendapatkan sambutan antusias. Di tahun kelimanya, Custom Fest dihadiri oleh 25.000 pengunjung. 2.000 orang diantaranya berasal dari luar negeri. Saya pun kaget Custom Fest jadi kayak gini. Bukan sampean aja, saya kaget. Saya kaget lagi manakala ada orang datang jauh-jauh bawa motor. Dan lebih kaget lagi, anjing itu bikin bagaimana mesin radial. Nanti kita lihat bareng-bareng. Animonya luar biasa. Ini sih kalau saya sih bukan kita, tapi ini campur tangannya Tuhan. Bagaimana bikin acara yang mereka tuh lupa bawa anak motor. Kita jadi sebuah melting pot besar yang di situ saling menginfluen. Anak mobil menginfluen anak motor menginfluen anak seket kadang-kadang menginfluen anak mobil. Tiba-tiba ada anak motor yang jalan kemana-mana belakangnya dikasih skateboard. Sekolah saya memang suka modifikasi, terutama engine, mesin. Itu dari dulu tamat STM kan tahun 2000. Nah itu 2003 saya udah nyiptain Vespa 4 tak pertama di Indonesia. Terus kemudian yang 2 silinder kayak 2 tak 2 silinder jadi 4 tak gitu. Terus Vespa jadi V-twin 4 tak juga, terus pindah ke Honda CB, Pinter Mercy yang 2 silinder, terus puncaknya pada 2013 saya juara Custom Fest 3 silinder saya W-Engine, memenangi 3 gelar sekaligus di Custom Fest 2013. Habis itu saya terus gali karena lebih ingin fantasi saya terpenuhi. Saya pengen bikin mesin pesawat bisa nempel di motor, tapi yang beda dari yang luar negeri. Kalau di luar negeri kan bentuknya horizontal, vertikal semua. Kayak gini atau kayak gini kan. Saya kepengen Indonesia bikin yang horizontal seperti itu. Kembangannya yang pertama jelas jauh lebih pesat dari mungkin awal-awal tren ini masuk, dan yang berikutnya juga beragam sekali karena Indonesia kan terdiri dari beberapa provinsi, beberapa pulau yang mereka mungkin menonjolkan ciri khas pulaunya, ciri khas kotanya, provinsinya, dan segala macam. Itu yang bikin custom culture di Indonesia semakin ramai ya, semakin penuh warna gitu. Jadi nggak terbatas hanya yang ini ikut semua tren, ini ikut semua, ternyata enggak gitu. Ada tren-tren baru yang muncul yang mungkin di negara lain belum ada. Dan yang jelas Indonesia buat saya, anak-anak custom culture-nya saya akui karyanya keren-keren, asik-asik, mantep-mantep.
Kalau di jalan raya mungkin aturan itu sendiri yang bikin mereka agak ogah, bikin customernya. Itu aturan polisi yang kalau menurut saya sih terlalu mengekang seperti itu. Tapi kalau saya sendiri sih nggak ada urusan, mau ditilang ya silakan, saya tetap bikin saya ya kayak gini gitu aja. Apa yang diharapkan buat para penggiat custom ini terhadap aturan yang sekarang di jalan raya? Maksudnya yang dipengenin seperti apa gitu? Kan orang pengen Ya, diwadahi lah. yang jelas itu legalitas. Misal engine dibikin kayak gini, nah itu prosesnya dipermudah untuk surat menyurat. Jadi ini modifikasi kayak gini, walaupun kita harus bayar no problem, kita bayar, kita harus tes uji no problem. Tapi itu tolong dipermudah. Kalau kebanyakan kan ngurus apa-apa dipersulit gitu. Mungkin bisa dari pihak terkait juga membantu, apakah kita anak-anak motor custom ini bisa bisa sama seperti orang-orang pada umumnya, pakai kendaraan di jalan dengan nyaman, sesuai rules juga, walaupun kita berusaha untuk ada unsur safety riding seperti spion, lampu, sen, kita semua pasang. Tapi kadang-kadang ada segelintir oknum yang ini bukan motor regulasi untuk di jalan gitu. Sementara kita juga pengen disamaratakan dengan yang lain gitu loh. Mungkin kita bisa duduk bersama, bikin regulasi bersama. Gimana sih kita bisa terus berkarya, bisa dipakai di jalan. Tujuan kita baik. Kita mau memasyarakatkan custom culture, mau bikin supaya orang tuh tertarik gitu. Bukan antipati tapi justru mendukung. Kita butuh itu. Palingnya untuk tahap pertama adalah beri kami satu ruang yang mana kami ini bisa berkarya dengan tenang. Mungkin kalau nanti akan jadi melegalkan atau enggak, melegalkan atau belum melegalkan itu tahap nanti. Tapi ada turunan peraturan yang sekarang sudah ada, itu ada juklaknya. Sehingga ini jadi panduan semua modifikator baik motor atau mobil. Mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau sekarang kan semua nggak boleh. Sampean ganti knalpotnya udah nggak boleh. Nggak bisa dong. Bandung kemarin pengen bikin juga. Saya bilang, oke, bikin. Kita semua bikin. Semua daerah bikin. Kita bikin sebuah kelompok bersama. Mungkin nanti akan jadi embrio UKM. Kalau UKM akan sangat legal ya. Saya bilang embrio dulu. Kenapa? Embrio ini akan menjabatani dengan perindustrian. Nah, kalau perindustrian sudah merespon dan ini bisa berkembang, lebih banyak lagi orang masuk, akan jadi UKM. Nah, pemerintah akhirnya lebih gampang kan kalau punya UKM, nyalurinya lebih gampang. Iya, saya juga ngomong gitu. Kamu jangan pernah memusuhi negara kamu. Tapi bagaimana negara kamu itu tahu apa yang kamu lakukan, sehingga apa yang kamu pinginkan itu bisa difasilitasi. Kan ada teman-teman ya, maaf ya, yang nggak sepaham dengan saya. Oh, fuck the rule, fuck outlaws, fuck helmet. Nggak bisa lah. Come on, kita kan pengen industri ini jadi maju. Dan ini kan jadi warna baru buat Indonesia gitu. Anak mudanya kreatif, dikenal di dunia. Semua para pelaku di dunia industri kreatif otomotif, di dunia custom, untuk selalu berkarya, mengulang karya, dan memperbaiki karya sehingga suatu saat dari Indonesia akan lahir legenda-legenda di dunia custom. Custom Fest itu lebarannya anak-anak custom. Itu benar, karena kita ketemu dari seluruh Indonesia, yang mana dari daerah satu, daerah lain yang tadinya nggak tahu jadi tahu, minimal yang belum kenal jadi kenal. Lalu ya positif sekali karena Custom Fest menyatukan kita orang-orang Indonesia, khususnya custom culture Indonesia gitu. Kita punya style sendiri yang nantinya orang lain bisa
bisa lihat, oh ini loh Indonesia gitu, ini loh custom culture Indonesia tuh seperti ini gitu. Menurut saya bagus banget. Mungkin di daerah lain harus mulai berpikir ya, mengadakan event-event seperti ini juga untuk mewadahi kami gitu, yang mana ajang show off karya kita nih harus ada tempat untuk kita memperlihatkan ini loh karya kita gitu.